Assalamualaikum Pak Yopi. Waalaikumsalam Bu Eli. Bagaimana Bu Eli kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Bagaimana Ibu? Apa nih topik pembicaraan kita sore hari ini? Mungkin Ibu akan menyampaikan sesuatu hal nih yang bisa jadi bahan diskusi kita hari ini. Iya nih Pak. Saya ingin sedikit sharing dengan Bapak tentang masalah yang saya hadapi belakangan ini di kelas saya Pak. Masalah apa ya Bu kira-kira? Ini Pak, saya merasa di kelas saya sekarang yang saya ajar ini Pak, banyak sekali keberagaman anak dalam memahami materi yang saya sampaikan. Jadi kadang saya merasa bingung dalam menyampaikan materi karena kadang saat saya sedang menerangkan ada beberapa anak yang kurang antusias mengikuti pembelajaran. Mereka malah mengobrol dengan temannya. Oh, jadi di kelas Bu Eli saat ini ya Bu, masih ada anak yang kurang antusias sepertinya ya, Bu. Kurang termotivasi nih sepertinya untuk mengikuti pembelajaran. Bahkan malah ada yang mengobrol begitu ya, Bu ya, dengan teman-temannya seperti itu. Iya iya betul, Pak. Dan ini membuat saya bingung dan gemas juga, Pak. Baik, jadi tujuan Bu Eli ini adalah untuk mencari solusi sepertinya ya, bagaimana agar pembelajaran yang Bu Eli ampu, yang Bu Eli ajarkan itu bisa diikuti dengan antusias oleh seluruh murid. Begitu kira-kira ya, Bu? Iya iya betul, Pak. Itu. Menurut Ibu Eli, situasi ideal seperti apa yang diinginkan Ibu selama proses pembelajaran berlangsung itu, Bu? Saya ingin semua anak mengikuti pembelajaran yang saya lakukan dengan antusias dan, baik sehingga nantinya hasil yang diperoleh juga baik. Saya ingin pembelajaran yang saya sampaikan, diterima oleh anak-anak dengan menyenangkan juga. Sehingga jika mereka mengikuti pembelajaran dengan hati yang senang, ilmunya pun akan mudah diserap gitu, Pak. Pembelajaran yang menyenangkan ya, Bu. Iya iya, Pak. Baik, betul sekali apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwasannya pembelajaran yang diikuti oleh murid-murid kita nih, Bu, harus menyenangkan bagi mereka. Tentunya itu memerlukan kerja keras kita bersama ya sebagai pendidik, tentunya dalam hal mendorong anak untuk selalu bersikap dan belajar dengan penuh antusias. Berikutnya Bu nih, barangkali Ibu pernah mendapat hambatan atau ada hambatan yang kiranya dapat mengganggu Ibu dalam melakukan pembelajaran yang menyenangkan tadi, Bu. Eee, apa mungkin metode yang saya sampaikan itu terlalu monoton ya, Pak? Sehingga saya itu mengajar tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, Pak. Bisa jadi, Bu, itu bisa menjadi salah satu hambatan ataupun mungkin hal tersebut menjadi penghambat ibu dalam pembelajaran di kelas. Sedangkan anak-anak ini kan memang beragam ya Bu, berkaitan dengan minat dan profil belajarnya. Begitupun dengan gaya belajarnya. Tentu setiap individu anak itu memiliki karakter yang berbeda satu sama lain. Nah, betul itu, Pak. Anak-anak itu memang berbeda-beda ya minat, profil, dan gaya belajarnya. Iya, iya sih Bu, seperti itu. Tapi begini Bu, eee, mungkin Ibu pernah punya pengalaman nih, yang ini dengan kaitannya dengan, eee, cara mengajar Ibu atau metode yang Ibu terapkan. Pernah tidak Ibu, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan berfokus pada pemenuhan gaya belajarnya? Seperti itu. Kira-kira apa nih yang pernah Ibu lakukan?
Iya sih, Pak. Sejauh ini saya, memang mengajar masih dengan satu metode di kelas. Saya masih menyampaikan materi secara rata kepada semua anak. Sehingga mungkin ada beberapa anak yang berbeda gaya belajarnya dan kurang tertarik dengan apa yang saya sampaikan ya? Bisa jadi, Bu, bisa jadi seperti itu. Mungkin, dengan metode yang monoton tadi ya, yang terlalu satu arah ya, menerapkannya itu jadi, satu arah, itu mungkin bisa menjadi salah satu penyebabnya, Bu. Atau mungkin Ibu Eli pernah mencoba hal lain nih untuk memperbaiki metode belajar agar ya menurut, murid itu menyenangkan seperti itu, Bu. Iya, Pak. Kemarin sih saya sempat membuat survei kepada anak-anak. Saya bertanya kepada mereka pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Sebagian ada yang menjawab ingin dijelaskan secara mendetil oleh saya, sebagian juga ada yang menjawab, ingin sambil melihat, tayangan-tayangan atau gambar, video gitu, agar lebih paham materi yang disampaikan. Ada juga yang menjawab ingin belajarnya sambil santai, bisa berkeliling kelas gitu, melihat, lingkungan sekitar yang ada di sekolah gitu, Pak. Dari jawaban-jawaban tersebut, saya menarik kesimpulan bahwa ternyata anak-anak di kelas saya itu emang berbeda-beda gaya belajarnya. Sehingga saya berpikir bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka, sehingga menjadikan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu menjadi menyenangkan dan membuat mereka antusias mengikuti pembelajaran, gitu, Pak. Jadi Ibu pernah survei nih ya, Iya, terkait dengan gaya belajar. Wah, betul betul, sekali Bu, Pak. dan menurut saya itu sudah menjadi sebuah keberhasilan ketika Ibu mampu melakukan pemetaan kebutuhan belajar anak. Iya, Itu salah satu potensi Ibu juga nih untuk memetakan kebutuhan belajar anak itu. Hasil dari pemetaan itu tadi Ibu sampaikan bahwa ternyata setiap anak itu mempunyai minat dan gaya belajar masing-masing ya, Bu? iya, 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 Pak. Nah, di sana mungkin letak tantangannya, Bu. Hmm. Bagaimana Ibu ketika berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka, sehingga mereka menjadi antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dan tentunya yang kita gembor-gemborkan sekarang pembelajaran bermakna itu ya Bu ya. Iya, Itu iya. juga merupakan salah satu yang bisa menjadi tujuan kita dalam mempersiapkan bahan ajarnya ataupun memetakan kebutuhan belajarnya. Iya, betul. Lalu setelah Ibu mengetahui nih, kan Ibu sudah melakukan Nah, iya, iya. survei, kemudian kebutuhan belajar anak itu sudah terpetakan. Nah, apa nih yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Iya. Saya berpikir bahwa saya sepertinya harus mengubah metode pembelajaran yang selama ini saya lakukan dan menggantinya dengan metode yang baru yang dapat memenuhi semua kebutuhan belajar setiap anak, Pak. Jadi Ibu akan memperbaiki metodenya ya? Nah, iya, Pak. Oke, tentu itu pun salah satu upaya ya, sebagai salah satu upaya kita bahwa setelah pemetaan kebutuhan belajar anak, selanjutnya menyiapkan strategi atau metode yang tepat. Nah, kira-kira nih Bu, perubahan seperti apa yang dapat Ibu lakukan untuk melakukan perubahan metode itu? Nah, mungkin saya harus membuat perubahan dalam konten pembelajaran ya, Pak. Karena saya lihat kan ternyata dari hasil survei yang telah saya lakukan itu, ada anak-anak yang kelihatannya auditori, ada yang visual gitu, atau mungkin ada juga yang kinestetis, Pak. Saya akan itu ya konten Hmm, pembelajaran ya, Pak, perubahannya. perubahannya strategi Ibu di konten, begitu Ya, ya Bu? Pak, iya betul. Jadi Ibu akan mempersiapkan konten untuk
siswa yang auditori, Nah, visual, dan kinestetis. iya, Seperti itu iya. ya, Bu? Iya, betul, Iya, Pak. tepat sekali, Bu. Tepat sekali kalau menurut saya itu merupakan salah satu strateginya, Bu. Pasti loh, ketika di setiap kelas anak-anak itu kebutuhan belajarnya beragam dan dengan konten kita yang disesuaikan dengan profil belajar anak, itu akan membuat suasana lebih semarak. Ya kan? Begitu Nah, bukan, Bu? iya, betul, betul, Pak. Kalau terkait konten nih yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana rencana penerapannya di kelas, Bu? Untuk anak-anak yang auditori, mungkin saya akan menjelaskan kepada mereka secara jelas dan gamblang materi yang saya sampaikan, agar mereka juga mudah memahami. Adapun untuk anak-anak yang visual, saya akan membuat materi dengan menggunakan gambar atau video yang nantinya saya akan tampilkan pada layar proyektor, sehingga mereka mudah mengingat materi yang saya sampaikan. Wah, rencana-rencana yang menarik tuh, Bu. Kira-kira kapan nih Ibu akan memulai proses ini? Nah, insya Allah saya akan sesegera mungkin melakukan perubahan, Pak, agar saya bisa lebih, puas dalam mengajar dan anak-anak pun lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke, baik Ibu ya. Ibu akan sesegera mungkin ya untuk melakukan perubahan tersebut. Bisa di minggu ini, Bu? Insya Allah, Pak. Minggu ini, oke. Nanti cerita-cerita lagi ya, Bu, terkait Nah, dengan siap, siap, itu. Pak, siap. Lalu apa nih yang menjadi ukuran keberhasilannya, Bu? Nah, Ketika strategi Ibu itu nanti diterapkan, apa nih Ibu dapat yakin bahwa oh ternyata berhasil gitu, seperti itu. nah, saya akan melihat bagaimana perubahan yang terjadi, saat proses pembelajaran jika saya nanti mengubah metode belajar yang saya lakukan, Pak. Oke, baik Ibu. Eh Menarik juga nih dengan penerapan seperti itu. Tapi saya ingin tahu juga nih Bu terkait dengan komitmen Ibu nih yang berkaitan dengan perubahan metode mengajar Ibu nih. Seperti apa tuh Bu? Bisa dikembangkan lagi mungkin Bu? Nah, pastinya saya akan terus belajar untuk lebih baik, mencari cara agar pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu menyenangkan dan, menumbuhkan minat dan antusias para murid gitu, Pak. Oke, jadi Ibu akan terus belajar, bisa dengan merefleksikan Ah, diri, ya iya, kan iya, Bu? iya, betul, Pak. Dan kemudian berkolaborasi juga ya kan? Iya, iya. Itu juga merupakan salah satu Mmm, penunjang kita tentunya. nah, Baik Bu, siapa nih yang mungkin bisa membantu Ibu untuk melakukan strategi tersebut Bu? pastinya saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, juga kepala sekolah, untuk mendukung berlangsungnya pembelajaran yang menyenangkan ini, Pak. Oke, mantap sekali Bu. Mudah-mudahan nanti setelah melakukan strategi perubahan nih, anak-anak semakin antusias dan semangat mengikuti pembelajaran, sehingga yang menjadi tujuan kita terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid itu bisa tercapai ya, Bu. Nah, iya, iya, Pak. Bapak, terima kasih sebelumnya karena hari ini saya sudah mendapatkan pencerahan bagaimana cara melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan, menumbuhkan minat dan antusias para murid, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Memang ini harus kita menjadi sebuah keharusan dan kebiasaan seperti ini ya, Bu, untuk membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi murid-murid kita. Barangkali Ibu ada lagi yang perlu disampaikan atau didiskusikan? Sudah cukup, Bapak. Maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih, sudah meluangkan waktu, eee, untuk sore ini. Cukup mungkin, sharing saya. Eee, saya permisi ya, Pak. Baik, Assalamualaikum Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anggi, mohon izin mengganggu waktunya sebentar. Iya Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bu, kabarnya sehat? Alhamdulillah kabar baik Pak. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Alhamdulillah, Bu. Saya juga alhamdulillah sehat, Bu. Iya. Oh iya, kemarin itu Pak Yopi menghubungi saya dan mengatakan ingin berbincang-bincang dengan saya. Ada apa nih Pak? Iya nih Bu, saya ingin di coach nih sama Ibu, di coaching nih sama Ibu eh, terkait dengan permasalahan yang sedang saya alami di kelas tentunya. Jadi Ya. saya ini mempunyai murid. eh, Dia itu sering mengganggu teman-temannya, Bu. Sering usil lah, kemudian dia juga sering mengejek. Bahkan tadi siang saja, saya kan keluar dulu sebentar. Kemudian pas saya masuk, ada anak perempuan, murid perempuan yang menangis. Nah, Hmm. ternyata pensilnya itu dipatahkan oleh si Tony namanya, murid yang saya maksud itu, Bu. Jadi saya menjadi sedikit atau sangat khawatir, Bu. Kalau dibiarkan mungkin saya khawatir akan terjadi hal-hal yang lebih besar lagi. Seperti itu, Bu, permasalahannya. Oh iya baik Pak. Jadi Pak Yopi punya permasalahan bahwa ada seorang murid yang suka usil dan jahil kepada temannya, begitu ya Pak? Iya, betul sekali, Bu. Seperti itu. Hmm, dari percakapan ini kira-kira apa yang ingin Pak Yopi harapkan gitu Pak? Saya berharap nih dari obrolan kita dapat ada solusi ya, Bu. Ada solusi terkait dengan bagaimana nih cara saya untuk memperbaiki perilaku murid saya yang bandel itu, si Tony itu, Bu. Begitu hal-hal yang menjadi tujuan obrolan kita. Oh iya begitu ya Pak. Jadi Bapak ingin mengetahui solusi agar murid tersebut tidak mengganggu temannya dan berperilakunya lebih baik lagi, ya Pak. Seperti itu, tepat sekali, Bu. Nah, nah sekarang yang ingin saya tanyakan, indikator baik apa yang ingin Bapak capai? Indikator baik yang ingin saya capai, Bu, yang pertama, si Tony ini tidak mengganggu temannya, tidak selalu mengganggu temannya. Kemudian yang kedua, si Tony bisa memiliki rasa saling membantu, kemudian dia mempunyai rasa empati yang tinggi kepada teman-temannya, seperti itu, Bu. Oh iya, baik. Dari pemaparan Pak Yopi, indikator baik itu adalah tidak mengganggu, bisa saling tolong-menolong, dan punya rasa empati atau peduli terhadap temannya. Lantas, sekarang apa yang bisa Bapak lakukan agar bisa merubah perilaku anak tersebut dan bisa memenuhi indikator baik menurut Pak Yopi? Yang bisa saya lakukan mungkin yang pertama nih Bu ya, eee, saya bisa membuat atau membentuk keyakinan kelas. Eee, Pada langkah ini mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu keyakinan kelas, kemudian saya juga akan melibatkan semua murid, untuk menyusun keyakinan kelas secara bersama-sama, seperti itu, Bu. Jadi, diharapkan ketika proses pembentukan keyakinan kelas itu, setiap murid bisa
mengajukan ide atau gagasannya sendiri tentang nilai-nilai yang mereka yakini untuk menjadi sebuah keyakinan kelas bersama. Misalnya disiplin, kemudian saling menghormati, nah ini yang penting. Kemudian saling membantu, kemudian datang tepat waktu. Nah, dengan membuat keyakinan kelas itu, Bu, saya yakin mereka akan lebih termotivasi dan bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau mentaati segala bentuk kesepakatan yang telah disusun secara bersama-sama. Seperti itu mungkin, Bu. Yang kedua nih, Bu, saya akan berkolaborasi dengan orang tuanya perihal tingkah laku murid tersebut. Nah, kolaborasinya tentunya dalam bentuk pemantauan, melibatkan orang tua dalam hal pemantauan di lingkungan tempat tinggal dia. Jadi dengan terpantaunya siswa tersebut, baik itu di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya, di sekitar rumahnya, maka anak tersebut bisa berperilaku lebih baik. Oh iya, luar biasa sekali rencana dan langkah yang diambil Pak Yopi. Lantas, mana yang paling mungkin Bapak lakukan di antara dua solusi tersebut, Pak? Saya kira yang untuk yang paling mungkin ya Bu saya lakukan itu yang pertama tadi Bu, membentuk keyakinan kelas terlebih dahulu di sekolah atau di kelas. Jadi sebelum nanti saya berkolaborasi dengan orang tua, saya akan membentuk keyakinan kelas terlebih dahulu dengan melibatkan tentunya bersepakat dengan para murid untuk semua saling mengajukan gagasan dan ide, kemudian akan berlangsung secara musyawarah dan ketika itu sudah terbentuk keyakinan kelasnya, semua harus menyepakati dan menandatangani seperti itulah Bu. Proses-proses yang akan saya tempuh, tentunya yang paling mungkin terjadi ataupun akan saya lakukan, itu yang pertama tadi Bu. Oh iya, jadi solusi yang pertama yang akan Bapak lakukan yaitu dengan membentuk keyakinan kelas ya Pak. Iya, iya Bu. Kemudian apa ukuran keberhasilan dari rencana Bapak ini ya Pak? Ukuran keberhasilannya seperti apa nih Pak? Ukuran keberhasilannya ketika nanti ya Bu, ketika nanti keyakinan kelas sudah terbentuk, kemudian murid-murid sudah menyepakati, bahkan saya rencananya nih Bu, keyakinan kelasnya itu tidak terlalu banyak gitu. Dengan harapan setiap nilai-nilai kebajikan ataupun nilai-nilai yang menjadi keyakinan kelas itu bisa dihafal oleh semua murid seperti itu. Mungkin ada 6 sampai 8 lah keyakinan yang bisa saya bentuk nanti bersama murid-murid saya di kelas. Kemudian eh, ketika ada murid yang melanggar ataupun lupa akan keyakinan kelasnya dan melakukan kesalahan, nah itu menjadi kesempatan juga bagi saya untuk menerapkan disiplin positif seperti itu Bu. Ya, budaya positif, kemudian untuk pemulihannya itu saya bisa melakukan segitiga restitusi. Ya, itu Bu. Eh, Ukuran keberhasilan yang akan saya tempuh melalui rencana ini. Iya begitu Pak. Baik, lalu apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi tersebut Pak? Komitmen saya mungkin saya akan eh, lebih terbuka dengan murid saya. Saya pun selain membentuk ataupun
terbuka tadi, saya ingin murid-murid saya juga terbuka. Dengan cara saya akan terus melakukan layanan dasar ya kepada mereka, seperti meskipun saya sebagai guru kelas nih Bu ya, tapi kebetulan di sekolah saya itu tidak ada guru BK, namun saya juga akan mencoba memposisikan diri sebagai guru BK ya untuk membimbing mereka agar mereka pun lebih terbuka terkait permasalahannya, terkait dengan kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi. Sebab saya juga berkeyakinan bahwa ketika si Tony tadi sering mengejek, kemudian berperilaku kurang baik, kemudian sering mengganggu temannya, saya yakin dia itu ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi olehnya. Namun dia itu belum terbuka saja sama saya. Nah, jadi melalui penerapan keyakinan kelas dan eh, layanan dasar itu diharapkan si Tony itu bisa lebih terbuka lah, apa yang menjadi keinginannya, kemudian apa nih yang membuat dia senang seperti itu. Apakah dengan melakukan kesalahan itu dia itu merasa bangga akan dirinya atau tidak merasa bersalah atau itu hanya sebatas bercanda. Nah, saya akan menggali itu semua, Bu, melalui komitmen yang akan saya bangun melalui rencana aksi. Seperti itu, Bu. Oh iya, saya setuju sekali dengan rencana aksi Bapak tersebut. Lalu siapa dan apa saja yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen itu? Mungkin saya bisa melibatkan rekan sejawat saya, Bu. Ada rekan guru kelas 6, ya beliau itu sudah dewasa secara pemikiran mungkin masih jauh ya dibandingkan saya. Itu mungkin saya akan libatkan beliau untuk menjadi sebagai apa itu namanya yang Ibu sampaikan tadi untuk menjaga komitmen saya, untuk selalu mengingatkan saya akan komitmen tersebut. Kemudian saya juga tidak akan sungkan-sungkan untuk meminta bantuan atau support dari kepala sekolah juga, Bu. Iya, Sebab support dari atasan itu sangat saya butuhkan ketika saya ingin menerapkan sesuatu hal. Seperti itu, Bu. iya Pak. Saya setuju sekali dengan rencana Bapak ya. Kemudian rencana aksi tersebut kira-kira Pak Yopi kapan ya akan merealisasikannya? Untuk waktu pelaksanaan rencana aksi, saya akan secepatnya saja nih, Bu. Sebab apa? Sebab terkait dengan permasalahannya tadi, tingkah laku anak itu, saya tidak ingin menunda-nunda, takutnya itu malah lebih bahaya lagi, lebih 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 berdampak besar lagi. Jadi mungkin saya besok saja ya, Bu. Besok saja mungkin waktu yang tepat, ketika jam pertama itu saya akan bentuk saja keyakinan kelas. Iya, besok, Bu. Besok saya akan menempuh langkah-langkah pertama tadi, membentuk keyakinan kelas. Iya Pak, luar biasa sekali. Jadi Bapak akan langsung besok ya Pak untuk merealisasikannya. Nah sekarang kira-kira nih Pak dari percakapan kita ini apa yang sudah Bapak dapatkan nih dari percakapan kita ini? Iya, dari percakapan ini, Bu, saya mendapat pencerahan, kemudian mendapat solusi, mendapat strategi juga ya untuk menghadapi anak-anak yang memang berperilaku kurang baik seperti itu, Bu. Saya menjadi tahu juga tentang apa nih yang harus saya lakukan ketika situasi di kelas kacau karena ulah satu dua orang siswa termasuk ulah dari si Tony tadi Bukan gitu. itu.
Jadi saya punya langkah-langkah strategis nih untuk saya terapkan sebagai alternatif solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu, Bu, mungkin yang didapat dari percakapan kita hari ini. Dan saya berterima kasih juga nih pada Ibu atas kesediaannya mengcoaching saya dalam situasi permasalahan yang saya hadapi. Iya, sama-sama Pak Yopi. Nanti setelah melaksanakan rencana aksinya, saya tunggu ceritanya lagi ya, Pak. Tentu, Bu. Tentu, Bu. Nanti eh, bukan 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 waktu yang lama sepertinya, Bu. Saya akan menghubungi Ibu lagi nih untuk cerita hasil dari progres langkah-langkah yang saya lakukan. Yang paling utama saya berterima kasih nih kepada Ibu atas waktunya dan kesempatan nih untuk bercoaching pada sore hari ini. Iya, sama-sama Pak Yopi. Terima kasih juga. Jika dirasa sudah cukup, kita akhiri saja ya bincang-bincang diskusi kita hari ini, Pak Yopi. Baik, baik Ibu, saya juga ini mau mempersiapkan eh, rencana-rencana dalam bentuk ataupun alat-alat yang dibutuhkan untuk membentuk keyakinan besok. Saya permisi kalau begitu, Bu. Saya Iya, izin Pak. permisi. Ya, Iya. baik Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Waalaikumsalam, Bu Anggi. Bagaimana kabarnya nih hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah baik juga, Bu. Gimana, Bu Meskipun Anggi? ya, alhamdulillah baik juga. Meskipun kemarin sempat kena flu, Bu, tapi sekarang alhamdulillah keadaannya sudah sehat, Bu. Alhamdulillah. Gimana Bu Anggi? Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, ini Bu, di kelas itu saya ada anak yang sepertinya dia tidak mau kalau harus tampil atau maju ke depan ya, jika disuruh gitu Bu. Padahal saya lihat anak tersebut sebetulnya mampu dan mempunyai kelebihan juga gitu Bu. Oh, jadi Ibu ada murid gitu yang belum berani atau tidak percaya diri untuk tampil ke depan. Begitu? Iya Bu, begitu. Padahal saya yakin anak tersebut mampu, namun kurang percaya diri saja ya Bu. Oh, baik Bu Anggi. Dari percakapan sore hari ini, kira-kira apa yang Ibu Anggi harapkan dari percakapan ini ya Bu? Oh iya Bu, saya ingin anak tersebut berani tampil jika diminta ke depan. Atau anak tersebut bisa percaya diri seperti anak-anak yang lainnya dan bisa menunjukkan kemampuannya begitu Bu. Oh ya ya. Jadi Ibu ingin anak tersebut lebih percaya diri sehingga bisa menampilkan kemampuannya seperti itu ya Bu. Baik Ibu, sejauh Iya. ini langkah apa yang telah Ibu lakukan agar anak tersebut berani tampil atau percaya diri saat melakukan sesuatu Bu? Iya Ibu, saya itu sudah pernah ya memotivasi anak-anak di kelas itu agar selalu berani dan percaya diri. Contohnya memotivasi mereka agar percaya diri dan jangan takut salah dalam ketika belajar gitu ya, karena semua itu butuh proses ya Bu ya. Tetapi sepertinya anak tersebut masih belum pede juga. Kelihatannya dia itu masih ragu-ragu, terus takut
salah jika melakukan sesuatu. Begitu, Bu. Oh, iya, baik. Luar biasa Bu Anggi, langkah yang sudah diambil Bu Anggi itu dengan memotivasi anak agar percaya diri, menurut saya itu sudah tepat. Selain memotivasi anak agar percaya diri, menurut saya eh, secara umum gitu, motivasi secara umum, apa yang telah Ibu lakukan untuk mengenal karakter anak tersebut, Ibu? Iya, Ibu, saya itu sempat bertanya dan ngobrol dengan wali kelasnya juga. Dan memang kata wali kelasnya itu anak tersebut memang kurang percaya diri gitu, Bu. Dan enggak terampil jika disuruh ke depan atau diminta oleh guru ke depan itu tidak mau, Bu. Oh, gitu ya. Eh, Saya sudah memotivasi anak-anak di kelas agar selalu berani dan percaya diri. Contohnya, memotivasi mereka agar percaya diri dan jangan takut salah dalam belajar, karena semua itu butuh proses. Tetapi sepertinya anak tersebut masih belum pede juga itu ya. Masih terlihat ragu-ragu dan takut salah jika melakukan sesuatu begitu, Bu. Baik, luar biasa itu Bu Anggi, langkah yang sudah diambil Bu Anggi, yaitu dengan memotivasi anak agar percaya diri, menurut saya sudah tepat. Namun, selain memotivasi secara umum, apa yang telah Ibu lakukan untuk mengenal karakter anak tersebut? Iya, Bu, saya itu sempat bertanya dan mengobrol dengan wali kelasnya juga. Dan memang kata wali kelas anak tersebut, dia itu anaknya kurang percaya diri ya, Bu. Dan enggan tampil ke depan jika disuruh atau diminta guru ke depan itu dia menolak gitu, Bu, tidak mau. Iya Bu, bagus itu Bu. Dengan bertanya kepada wali kelasnya, kita jadi tahu karakter anak. Sejauh pengalaman Ibu, kira-kira hal penting apa yang harus Ibu lakukan agar anak tersebut muncul rasa percaya dirinya seperti teman-temannya yang lain di sekolah? Sebenarnya mungkin banyak sih ya, tapi banyak yang bisa saya lakukan terhadap anak tersebut ya, Bu. Nah, betul Bu, banyak yang harus Ibu lakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak tersebut. Kalau boleh saya tahu, apa yang akan Ibu lakukan? Iya, Bu, mungkin saya akan melakukan pendekatan secara personal langsung terlebih dahulu begitu ya, Bu. Kemudian mencari tahu mengapa dia itu bersikap seperti itu ya, Bu. Eh, Terus alasan apa yang membuat dia itu kurang percaya diri begitu, Bu. Nah, betul Bu, saya setuju nih sama Ibu, dengan Ibu melakukan pendekatan secara personal terhadap anak tersebut. Iya, Bu. Saya akan membangun komunikasi yang baik serta mengajaknya untuk berdiskusi supaya keberaniannya itu lebih muncul dan terpacu lagi, Bu. Wah, bagus sekali itu. Mungkin dengan sering diajak komunikasi, anak tersebut akan mulai terangsang untuk bersikap berani dan percaya diri ya, Bu? Iya, Bu. Untuk melatih percaya dirinya,
saya akan mencoba memberinya kesempatan dan tanggung jawab agar dia itu berani mencoba dan menyadari bahwa dia itu mempunyai kemampuan yang dapat diunggulkan begitu, Bu. Nah, betul Bu, dengan memberinya kesempatan itu juga dapat membantu proses percaya dirinya tumbuh. Nah, kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukan pendekatan terhadap anak tersebut ya Bu? Mungkin saya akan memulainya pada saat pelajaran saya atau di jam istirahat saya pun akan mencoba mengajak anak itu untuk berdiskusi. Nah, setuju nih dengan rencana Ibu mendekati anak tersebut, dan mengadakan komunikasi di jam istirahat. Ya, mungkin kalau di jam istirahat bisa lebih santai ya untuk mengajak ngobrol anak tersebut. Iya Bu, mungkin saya bisa dengan mencari tahu latar belakang anak tersebut, barangkali ada faktor dari kebiasaan di rumahnya mungkin juga yang membuat anak tersebut menjadi kurang percaya diri begitu. Seperti mungkin di rumahnya dia itu terlalu dikendalikan oleh orang tuanya sehingga dia itu tidak percaya diri jika melakukan sendiri begitu atau selalu dimarahi dan dicap sebagai anak pemalu begitu. Iya, iya iya betul ya Bu, dari faktor-faktor yang tadi Ibu sebutkan, itu juga dapat mempengaruhi sikap percaya diri dan berani pada anak juga ya, dan, betul kita harus mencari tahu latar belakangnya. Menurut Bu Anggi, untuk mencari solusi dari masalah ini, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Anggi, menumbuhkan rasa percaya diri dan berani pada anak tersebut ya Bu? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan wali kelasnya terlebih dahulu ya Bu. Kemudian saya juga akan meminta kepada teman-temannya di kelas untuk memotivasi anak tersebut agar rasa percaya dirinya itu tumbuh ya Bu. Nah, iya iya iya. Baik, sebagai bentuk komitmen tanggung jawab ini, apa yang akan Ibu lakukan atas rencana Ibu ini? Mungkin saya akan terus mencoba memotivasi anak tersebut sampai rasa percaya dirinya itu tumbuh. Begitu mungkin Ibu. Wah, iya iya. Masya Allah, keren Bu Anggi, semangat ya. Mudah-mudahan rencana Bu Anggi untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak tersebut berhasil ya Bu. Iya, amin. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Baik Ibu, dari awal obrolan kita, coba saya simpulkan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi, yaitu tentang menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Bu Anggi akan mengambil langkah yang pertama, melakukan pendekatan secara personal dengan mencari tahu mengapa anak tersebut bersikap seperti itu, kemudian memberinya kesempatan dan tanggung jawab agar dia berani mencoba dan menyadari bahwa dia itu mempunyai kemampuan yang dapat ditunjukkan seperti itu ya Bu. Baik Iya, Ibu. begitu Ibu. Ya, baik Bu, dari percakapan kita, sore hari ini, kira-kira Bu Anggi mendapatkan apa dari percakapan ini ya Bu? Iya, saya sejauh ini sudah mendapatkan solusi begitu Bu, pencerahan begitu mungkin ya Bu.
dari percakapan kita hari ini. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya Bu Anggi, sama-sama. Saya yakin jika Bu Anggi bersungguh-sungguh dalam usaha, pasti akan membuahkan hasil yang diinginkan. Semangat ya Bu Anggi. Terima kasih Ibu atas waktu dan sharing-nya. Iya Bu, sama-sama. Mudah-mudahan berhasil dan terwujud apa yang Bu Anggi inginkan ya Pak ya Bu. Ya, amin. Saya permisi ya Bu El, mau masuk ke kelas lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.